Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ijah, NIM 180907536. Saya akan mengerjakan laporan tentang investigasi penjadwalan proses mata kuliah sistem operasi. Dan di sini langsung saja saya akan mengerjakan soal yang pertama, itu menjelaskan metode penjadwalan proses first come first served atau FCFS dengan menggunakan CPU simulator. Nah, di sini sudah saya buka CPU simulatornya dan langsung saja saya akan mengerjakannya di sini. Yang pertama, saya akan melakukan compiler coding ini di CPU memory. Karena di sini saya sudah membuat codingnya, saya memasukkan file yang sudah saya buat sebelumnya. Saja saya compile. Dan sesuai dengan perintah soal, ketika sudah melakukan persiapan awal, yaitu melakukan compiler pada coding metode penjadwalan FCFS. P1 sama dengan 2 P2 sama dengan 4 P3 sama dengan 3. Di sini sudah kita buat sesuai dengan perintah soal. Proses ID-nya ada P1, P2, P3, dan priority-nya ada 2, 4, 3. Dan langsung saja kita melakukan running proses dengan menekan tombol start. Di sini kita atur kecepatannya 60 saja. Langsung saja kita mulai start. Di sini sudah terlihat running prosesnya pada P1 dengan ini menggunakan metode FCFS. Kita bisa melihat view prosesnya di sini. Karena di sini kecepatan prosesnya hanya 60, membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk kita melihat proses waiting time-nya setiap ini. Ini masih berjalan sesuai dengan log proses statistiknya. Kita lihat di sini waktu proses waiting time-nya P1 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena dia tidak membutuhkan waktu untuk memulai proses P1. Dan untuk P2 ini masih melakukan running proses. Untuk average process waiting time-nya yang P2 itu adalah 124 second. Untuk metode FCFS ini menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Yang duluan
masuk akan duluan keluar. Jadi proses akan mengantri sesuai waktu kedatangannya. Kita bisa melihat proses log activity dari metode FCFS ini dengan membuka view log. Tapi di sini belum selesai ya. Jadi kita menunggu running proses dari P3. Dari proses tadi kita bisa melihat log activity-nya P1, P2, dan P3. Rata-rata proses waiting-nya adalah 124,25 second. Kelemahan dari metode ini adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan cukup lama. Selanjutnya kita akan buat proses keempat dari prioritas 1. Selanjutnya kita akan menambah satu proses lagi, yaitu proses keempat dengan prioritas 1. Langsung saja kita ke CPU-nya. Di sini sudah ada tadi prosesnya P1, P2, dan P3, tinggal kita tambahkan satu lagi, P4-nya, itu nilai prioritasnya itu adalah 1. Kita tambahkan. Sama seperti tadi, kita masih menggunakan metode FCFS. Tetapi di sini untuk waktunya CPU speed-nya kita percepat menjadi fast. Langsung saja kita menekan tombol start dan melihat running prosesnya. Untuk running prosesnya sendiri bisa kita lihat di view proses statistik. Di sini telah berjalan running proses yang pertama, yaitu P1. Nah, di sini untuk P1-nya bisa kita lihat waktunya itu adalah proses waiting time-nya itu adalah 19. Dan untuk yang kedua, running proses P2 di sini masih berjalan. Di sini untuk P2 itu proses waiting time-nya adalah 36 second. Dan di sini running prosesnya itu ada pada P3. Untuk P3 sendiri memerlukan proses waiting time adalah 54 second. Dan yang terakhir itu adalah running proses pada P4. Di sini prosesnya sudah selesai dan kita bisa lihat log activity-nya di sini. Di sini ada P1, P2, dan P4. Di sini masing-masing memiliki waiting time dan langsung saja rata-rata proses waiting time dari keempat proses tersebut adalah 54,82 second. Lebih cepat dari sebelumnya karena speed CPU-nya itu dipercepat di level fast. Selanjutnya saya akan mengerjakan dengan metode penjadwalan proses berbasis prioritas. Di sini untuk latihan ini kita melakukan penjadwalan yang berbeda seperti sebelumnya. Kita di sini menggunakan opsi non-preemptive. Langsung saja kita ke CPU simulator. Nah, di sini sudah ada prosesnya. Tadi kita menggunakan FCFS. Sekarang kita menggunakan ini yang non-preemptive. Di sini yang pertama itu dia 2, 4, 3, 1. Berbeda dengan sebelumnya, yang pertama kali masuk itu yang pertama kali diproses. Langsung saja kita menekan tombol start-nya. Di sini sudah terdapat running proses pada P1 dengan nilai priority 2. Kita bisa melihat view proses statistiknya di sini. Metode SJF ini memiliki cara yang berbeda dari cara sebelumnya atau metode sebelumnya untuk mengatur antrian pada ready queue-nya. Jadi proses ini diatur menurut panjang CPU burst yang berikutnya, lebih tepatnya itu shortest next CPU burst. Perbandingan algoritma ini dengan algoritma pertama yang kita coba sebelumnya itu di mana proses yang ini memiliki CPU burst terkecil jika didahulukan akan mengurangi waiting time rata-ratanya.
bisa dilihat di sini P1-nya adalah 0 dengan waiting time-nya itu 22, dan di sini terdapat running proses pada P2 dengan priority 4 masih berjalan, dengan P2 itu waiting time-nya adalah 45, dan di sini sedang berjalan running proses pada P3, dan di sini untuk P3 proses waiting time-nya itu adalah 66 second. Dan di sini running proses terakhir itu pada P4 dengan priority 1. Di sini sudah selesai dengan P4 itu proses waiting time-nya tuh 66 second. Bisa kita lihat di log activity-nya di sini. Waktu yang dibutuhkan atau rata-rata waktu yang dibutuhkan pada proses waiting time pada metode ini dengan non-preemptif itu adalah 66,69 sekon. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan penjadwalan prioritas non-preemptif. Sebelumnya kita sudah melakukan percobaan dengan prioritas non-preemptif, jadi langsung saja kita akan mencoba di CPU simulatornya. Di sini sudah terdapat beberapa running proses, dan di sini kita akan menggunakan metode masih sama, tetapi tadi kita menggunakan non-preemptif, dan kita akan bandingkan dengan waktu rata-rata waiting time dari yang preemptif. Sama ya. Saja kita start. Kita lihat di view proses. Nanti kita akan membandingkan antara yang non-preemptif dan preemptif. Di sini sudah terdapat running proses dengan priority 2 dengan nama P1. Untuk metode ini sendiri, rata-rata dari waiting time-nya itu sangat kecil, sehingga layak disebut optimal. Jika ada proses yang datang dengan sisa CPU burst yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Jadi waiting time-nya itu lebih kecil. Tapi kelemahan dari algoritma ini sendiri tidak pernah tahu secara pasti panjang dari CPU burst-nya. Untuk P3 sendiri, proses waiting time-nya itu adalah 62. Dan yang terakhir P4 itu proses waiting time-nya itu adalah 62 sekon, dan kita bisa melihat log activity-nya di sini. Ini proses waiting time-nya itu 62,14 sekon, lebih cepat daripada yang non-preemptif sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, kita akan melakukan metode penjadwalan proses pada round robin. Tapi di sini ada yang berbeda, kita menggunakan proses ID, di mana P1 pada proses lifetime index-nya itu 10, P2 ini 7, P3 ini adalah 20. Langsung saja kita masukkan ke CPU simulatornya. P1 ini adalah 2 dengan adalah 10. Jadi kita create new process. Yang kedua P2 itu adalah 4 dengan proses lifetime-nya itu adalah 7. Kita create. Sudah, P3-nya itu adalah 3. Di sini itu waktunya adalah 20. Kita masukkan. Di sini kita rubah schedule-nya menjadi round robin atau RR dengan preemptif ya. Di sini CPU speed-nya adalah kita menggunakan fast. Langsung saja kita memulainya dengan menekan tombol start. Di sini kita menggunakan sesuai dengan perintah soal, menggunakan ketika kita memulai tombol start, kita mencatat proses yang sedang berjalan atau kita mengklik resume. Kita kembali ke CPU-nya. Di sini kita menekan tombol resume dari yang pertama kali di running itu adalah P3. Jadi kita resume. Terus untuk kedua itu resume lagi, dan kita bisa melihat yang tadi kita lakukan itu di view proses static. Nah, di sini.
Untuk di sininya sendiri, itu kita bisa melihat ya, bahwa algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses yang akan mendapatkan jatah lebih besar itu sesuai dengan proses lifetime-nya atau time kuantum. Jika time ininya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada besar time quantum atau time proses lifetime-nya. Jadi kita bisa melihat di view log-nya di sini waktu yang dibutuhkan untuk proses waiting time-nya itu 2,02 sekon. Ini adalah waktu proses waiting time rata-rata yang paling tercepat daripada metode-metode sebelumnya. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.